warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa alaniyataha awwalaha wa akhiraha ya dzal jalali wal ikram. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang jenazah yang sedang diantar ke kuburan. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Maka Rasulullah berkomentar, jenazah ini bisa dia yang beristirahat, bisa orang lain yang istirahat. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Jadi apa yang dimaksud dengan jenazah yang istirahat atau masyarakat yang istirahat? Qala al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman, yastarihu, dialah yang istirahat. Min nasabid dunia, dari kelelahan kehidupan dunia, wa adzaha, dari hal-hal yang pahit, ila rahmatillah, menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdul fajir yastarihu minhu, namun manusia yang kafir, yang ahli maksiat, ahli kabair, maka yang istirahat adalah makhluk yang bisa manusia, bisa negeri, bisa pohon, bisa binatang, semua istirahat dengan kematian orang yang jelek. Hadits rawahul Bukhari, hadits yang ke-6512. Jemaah rahimakumullah, dari hadits ini ulama yang lain mengatakan al-insanu bainal ashghal wal ahwal. Manusia itu tidak terlepas dari berbagai macam kesibukan dan dinamika kehidupan. Namun di waktu yang sama hidup dalam ancaman. Al-insanu bainal ashghali wal ahwal. Ashghal, kerja keras, berbagai macam aktivitas, dan ancaman yang mengerikan, ahwal. Maka yang dimaksud dengan ashghal adalah kehidupan dunia, ahwal kehidupan akhir. Maka barang siapa yang ashghalnya diridai oleh Allah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, atau otomatis ashghalnya, kesibukannya akan menghapus ahwalnya, alias dia masuk surga. Dan barang siapa yang ashghalnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, tidak diridhai oleh Allah,
maka dia akan menghadapi ahwal. Ya. Dan masuk ahwal adalah neraka. Maka disinilah pentingnya manusia belajar berkali diri dengan fiqhuddin, memahami agama agar asyghulnya bisa menghapus ahwalnya. Jika tidak, justru ahwal akan semakin berat. Maka hadis ini mengatakan ketika asyghulnya baik, ya, dan baik itu harus sesuai dengan masyru'iyahnya, legalitasnya. Begitu juga caranya, juga niat. Maka Rasulullah menyebut dengan mustarih. Jika dia meninggal, maka dia akan menikmati usianya itu sebagai sebuah istirahat dengan menikmati berbagai macam kenikmatan. Jika asyghulnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, keridhaan Allah, maka dia disebut dengan mustarahun minhu. Ya. Mustarahun minhu artinya asyghulnya terputus dari asyghulnya justru membahagiakan makhluk lain. Ya. Ada manusia, ada lingkungan, bahkan sampai pohon-pohon, binatang-binatang itu merasa nyaman dengan meninggalnya orang yang jahat. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia itu dalam ketaatan kepada Allah, sungguhnya hidupnya menyatu dengan alam semesta. Ya. Include dengan alam semesta. Jadi menjadi makhluk yang ramah dengan buminya, dengan langitnya, dengan airnya, dengan pohon-pohon. Karena semuanya bersujud, ya. Makhluk yang ramah. Ya, memang dibalik menjadi makhluk yang ramah buat langit, buat bumi, buat semua makhluk yang ada. Lagi pergi ketemu gunung, gunungnya pasti satu roh dengan gunung, menyeberangi laut, satu roh dengan laut, naik pesawat, satu roh dengan angkasa. Ya. Memang manusianya jadi capek. Selalu dalam pikirnya, selalu dalam ketaatannya, selalu dalam takwaannya, tapi itu menjadi kecapean-kecapean yang akan segera berakhir dengan kematian. Setelah itu dia nggak capek, justru nikmat terus. Ya. Nah, sebaliknya manusia yang hidupnya tidak dalam ketaatan kepada Allah, ya, sungguhnya alamnya dia berada di alam ini ya, dalam kondisi yang bertabrakan. Ya. Itulah yang disebut dengan fitrah. Ya. Ya, ibarat apa? Ibarat mobil seharusnya diisi bensin, dipaksakan diisi dengan solar, pasti ya, mobilnya akan kerja keras. Ya. Jadi ketidaktaatan manusia terjadi ketidaksinkronan dengan alam, nggak sinkron dengan tanah, nggak sinkron dengan air. Airnya itu kalau bisa ngomong tuh, ya
jangan kau minum saya ini, gitu ya. Nggak sinkron. Maka ketika manusia yang jahat itu meninggal, Rasulullah mengatakan, jadilah semua yang ada di alam semesta merasa istirahat. Ya. Wah, kita udah tenang nih, tidak dihuni oleh orang jahat. Maka fikrah seperti ini disebut di surat Ad-Dukhan, kama bakat alaihim sama wal ardu wa ma kanu mundarin. Kematian Fir'aun itu tidak disedihkan oleh langit dan bumi. Ini menunjukkan manusia yang jahat meninggalnya malah disyukuri, ya. Membuat senangnya alam semesta. Begitulah cara Rasulullah memberi satu motivasi pendekatan, ya istilahnya sekedar, kalau kamu jadi orang soleh beginilah perjalanan hidupmu, kalau nggak soleh beginilah perjalanan hidupmu, ya. Sehingga sekaligus mustarih dan mustarah ini menjadi penilaian apakah manusia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mustarih berarti orang itu husnul khotimah. Mustarahum minhu berarti manusia itu su'ul khotimah. Na'udzubillah. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Mohon izin sebentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-An'am 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Jadi pembahasan kita tentang cara Allah memotivasi orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, khusus dari kalangan Ahlul Kitab, dengan alasan-alasan yang sifatnya hawa nafsu. Ya. Apakah ada rasa gengsi, apakah gara-gara bahasa, ya. Apakah enggak diturunkan kepada Ahlul Kitab, kepada Rasulullah. Maka itu semua alasan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan diancam dengan berbagai macam ancaman. Ya. Hal yang beruna illa anta'tiyahumul malaikah. Dimana kalau nanti saatnya malaikat datang, terutama malaikat cabut nyawa. Bagaimana kalau nanti mereka menghadap Allah, ya. Ataupun tanda-tanda yang lain seperti tanda-tanda hari kiamat. Di 159 diingatkan adanya keengganan, ya,
keengganan terhadap Al-Quran, keengganan terhadap kebenaran, itu menjadi lebih bahaya ya, ketika kehidupan manusia itu sampai terjadi komunitas ya, yang disebut dengan kan komunitas penolakan ya, komunitas penyimpangan. Maka itu menjadi sebuah pelanggaran yang memberatkan manusia itu ya. Ya, istilahnya memilih jalan kesesatan kok berjamaah. Itu ayat ini mengingatkan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Ya. Sehingga sebuah kemaksiatan itu ya, agak lebih ringan ya, risikonya ataupun penyimpangannya jika masih sifatnya personal ya, sendiri ya. Dia orangnya ya, dikatakan nggak mau sholat gitu. Nggak sholat ya udah sendiri aja udah, nggak keluar-keluar, nggak ngajak orang, nggak nyuruh orang, itu lebih ringan daripada udah nggak sholat. Bangga lagi, saya biasa itu nggak sholat, ngajak orang lagi, ayo nggak apa-apa nggak sholat, sehingga yang diajak jadi banyak, ya. Jadi sebuah komunitas anti sholat misalnya. Apalagi sampai terbentuk organisasi, ya. Maka kemaksiatan yang seperti itu bobotnya menjadi lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah di ayat ini disebut dengan innalladzina farraqu dinahum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Ya. Jadi memecah agamanya itu maksudnya ya, menyempal dari pemahaman Islam yang benar, membentuk pemahaman baru, tapi masih atas nama Islam. Ya. Kalau orang Nasoro masih atas nama Nasoronya. Kalau Yahudi masih atas nama Yahudinya. Ya. Tentu Yahudi yang masih dalam jalan yang benar. Jadi memang dalam beragama ya, ada fenomena orang yang farrahu dinahum, menimpal tapi pakai nama ya, agamanya. Islam yang benar begini ini ya, farrahu dinahum ya. Wa kanu syi'a, dan penyempalan-penyempalan itu sampai membentuk sebuah komunitas ya. Syiah itu dari kata syiah ya. Jadi syiah dalam bahasa Arab asal artinya komunitas ya. Sampai menjadi sebuah organisasi, apalagi sampai menjadi sebuah negara. Syiah menjadi komunitas-komunitas. Di surat As-Saffat ada kata Syiah. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguhnya para pendukung Nabi Nuh itu salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim.
Maka Allah menghibur Rasulullah, lasta minhum fi syai'. Kalau ada manusia yang menyimpal dari Al-Quran ini, dari sunnah ini, maka engkau tidak bertanggung jawab atas mereka. Nggak ada sanksi apa-apa. Itu bukan salahmu. Ya. Itu memang manusia itu sendiri yang hanya ingin tidak taat kepada Allah. Innama amruhum ilallah. Sungguhnya kehidupan mereka diputuskan oleh Allah. Innama amruhum ilallah. Tsumma yunabbi'uhum. Kemudian Allah akan menghisab mereka dengan memberitakan apa saja yang telah mereka lakukan. Bima kanu yaf'alun. Ya begitulah ya. Jadi manusia-manusia yang tidak mau taat kepada Allah, ya, jangan sekali-kali membentuk sebuah syiah, kelompok-kelompok. Karena di surat Ali Imran Allah mengancam juga dengan azab yang besar. Istilahnya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyempal dari pemahaman Islam yang benar, yang nyambung sanadnya dengan seluruh para anbiya yang lain. Akhirnya terjadi apa? Wakhtalafu. Terjadi perbedaan. Ini Islam, ini Islam, ini Islam, Islam. Kalau Islam jadi banyak begini. Islam Al-Syiah, ada Islam Bahai, ada Islam macam-macam. Padahal Al-Quran masih ada. Quran Sunnah sudah menjelaskan Islam ini. Maka orang seperti ini diancam dengan azab yang besar. Jadi pemahaman seperti ini juga disebut di Ar-Rum 31. Wala takunu minal musyrikin nibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin. Ya, janganlah kamu menjadi seperti orang musyrik. Kenapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum. Orang yang memisahkan diri, menyempal dari agamanya, wa kanu syi'a. Dan mereka membentuk sebuah komunitas, bahkan bisa negara. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Karena setiap kelompok itu akan bangga dengan kelompoknya sendiri. Jadi aslinya penyimpangan ini sudah ada sejak agama-agama sebelumnya. Ya. Tanpa kecuali kaum muslimin juga harus mengalami manusia-manusia yang farraqu dinahum wa kanu syi'a.
Nah, sehingga kita harus tahu ya mana sempalan Islam atau kelompok orang yang pakai label Islam yang disebut dengan farraqu dinahum wa kanu syi'a, dan siapa yang tidak bisa disebut ya farraqu dinahum wa kanu syi'a ya. Ini penting dipahami agar kaum muslimin tidak terjerumus dalam ya pelanggaran farraqu dinahum tapi tanpa disadari ya. Tanpa disadari dia difarraqu. Maka hati-hati dengan label-label. Mana label yang sah ya, mana label yang tidak sah. Jangan sampai ya semua label dianggap tidak sah semua, itu bahaya. Nah, itu penting memahami dasar-dasar keabsahan sebuah label. Apa dasar-dasarnya? Misalnya, kelompok itu tidak punya penyimpangan pemahaman terhadap Al-Quran. Kalaupun ada penyimpangan, dianggap maksudnya, dianggap penyimpangan, tapi penyimpangan yang bisa mungkin masih khilaf, ya. Atau penyimpangan yang tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Misalnya sebuah kelompok kaum muslimin sudah beriman dengan Al-Quran, tapi dia punya keyakinan bahwa membaca Quran itu pahalanya bisa dikirim. Sementara kelompok yang lain mengatakan enggak bisa dikirim. Memang uang bisa ditransfer. Nah, dalam perbedaan pemahaman seperti ini tidak bisa disebut farraqu dinahum. Ya. Artinya masih perbedaan yang wajar. Yang satu menjadikan Al-Quran jimat misalnya. Yang satu enggak boleh itu. Nah, itu juga insya Allah belum sampai. Mungkin kalau salah ya salah. Itu belum sampai buat seseorang kemudian disebut kafir. Ya. Kemudian apalagi ya, ada standar bagaimana berimannya dengan Al-Quran, berimannya dengan Sunnah, ya, berimannya dengan standar-standar lain, bagaimana menyikapi para sahabat, bagaimana masalah dengan ijma dan ijma, qiyas dan seterusnya. Ya. Maka selama kaum muslimin itu berada dalam standar-standar yang sah, ya, maka label-label itu jangan sampai dipahami sebagai farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya. Maka sudah seharusnya kaum muslimin ya, dengan perbedaan-perbedaan label itu harus siap persatukan, karena memang dasar pemahamannya sama, dasar fikrahnya sama. Ya. Ya, terutama yang ada di negeri ini ya, ada label ini kelompok Nahdiyin, ini kelompok Muhammadiyah, ini kelompok Persis, ya. Ada juga ini kelompok Tarbiyah, kata, ya. Semacam ya. Maka ketika dasar-dasar khusus cara berakidahnya sama, maka tidak boleh ya kaum muslimin itu
berlagak atau bersikap seperti wa kanu syi'a. Ya. Ini salafi, ini tahriri, disebut tahrir, ini tabligh. Ya. Ini cuma label, bukan syiah. Ya. Jangan sampai sekedar label tapi menyikapinya syiah. Maka khawatir ketika orang beriman itu menganggap perbedaan label itu seperti syiah, maka bisa-bisa secara tidak langsung orang beriman itu terjerumus dalam syiah. Jadi apa salahnya orang beriman mencintai saudaranya yang latar belakangnya Nahdiyin? Ya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, tapi istilahnya usuluddinnya sama. Apa salahnya berakrab-akrab dengan orang Muhammadiyah, orang Salafi, orang semuanya harus dirasakan sebagai masih saudara kita, masih innamal mu'minuna ikhwah, karena tidak ada unsur farraqu dinahum wa kanu syi'a. Maka merupakan sikap yang salah ketika menganggap mereka itu sudah menyimpang semua. Ya. Ini ahlu bid'ah, ini ahlu bid'ah, ini ahlu bid'ah. Nah, saya sedang yang ahlu sunnah, ya. Ya. Padahal mereka tidak ada perbedaan dalam urusan usuluddinnya, pokok-pokok agama. Jadi kalau sampai terjadi salah sikap terhadap perbedaan dengan orang beriman yang sebenarnya hanya perbedaan label, masuk larangan ayat Ali Imran tadi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Masuk larangan yang di surat Ar-Rum 31, wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka disebut farraqu dinahum wa kanu syi'a kalau sudah ada perbedaan usuluddin. Qurannya sama, haditsnya sama, semuanya sama, sholatnya sama, puasa sama. Tapi ada perbedaan. Bahwa namanya Muhammad Rasulullah SAW itu bukan Nabi terakhir. Ya. Jadi siapa Nabi terakhir? Nabi terakhir itu adalah Mirza Ahmad Ghulam Al-Qadiani. Ini baru namanya Farraqu dinahum syi'a. Ya. Punya komunitas sendiri. Ya. Bukan seperti negara sendiri. Ada imam sentralnya yang bermarkas di London. Yang itu mendunia, ya. Seluruh dunia berkiblat ke imam besarnya di London. Semua yang ikut Ahmadiyah pemahamannya akidahnya harus begini. Dan itu namanya Syiah. Karena sudah, kenapa terjadi farraqu dinahum? Karena sudah tidak sesuai dengan ijma'. Apalagi ya, Qurannya sama, sholatnya sama, ininya sama. Tapi ada pemahaman bahwa sahabat-sahabat dekat Rasulullah
Ya, termasuk istri-istrinya Abu Bakar, Umar, ya, itu adalah sahabat-sahabat pengkhianat. Padahal tahu sendiri bagaimana Rasulullah cintanya sama Umar dan Abu Bakar. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, ini kamu sebetulnya hanya kepingin menusuk Rasulullah, cuma pura-pura aja. Ya, yang ditusuk Abu Bakar. Ali manusia biasa dianggap Tuhan. Aisyah dianggap pelacur. Maka ini sudah nggak sesuai. Maka baru terhadap yang seperti ini sudah harus disebut innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Saya lupa itu namanya ya. Bikin gerakan baru, komunitas baru ya. Islam dengan pemahaman ya, bisa nyetok sholat. Nyetok sholat. Kalau kamu hari ini sholat zuhur 5 kali, maka 5 hari besok bebas nggak usah sholat, kan udah dibayar 5 kali. Kamu bisa berzina, yang penting kamu bayar 2 juta ke imamnya, insya Allah, bukan insya Allah, maka keyakinannya ya perzinahan itu ya, menjadi nggak dosa lagi. Nah, itu baru disebut innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi mengapa pemikiran-pemikiran baru di sini bisa ada saja peminatnya, maka kembali kepada nggak ngaji sebelumnya, nggak belajar. Kalaupun belajar, salah guru. Gurunya tidak mengikuti usuluddin yang benar. Oleh karena itu Rasulullah punya doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya, ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar. Ya. Yang benar itu benar, salah itu salah. Jadi ini menjadi satu celah ya, celah penyimpangan di dalam melaksanakan Al-Quran, beragama, seorang terjerumus dalam penyimpangan yang disebut dengan farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dalam bentuk akhlak, maka sudah seharusnya siapa saja yang tidak memiliki pemahaman farraqu dinahum wa kanu syi'a, maka harus diyakini anta akhi, anti ukhti ya. Tidak boleh ada permusuhan. Adapun mungkin tidak bisa berakrab ataupun tidak bisa satukan karena masing-masing punya cara tersendiri ya, maka itu sangat dimaklumi. Punya teman yang satu selalu kunut, yang satu nggak selalu kunut, ya udah biar aja. Perbedaan kunut itu tidak bisa disebut farraqu dinahum kanu syi'a. Teman yang satu kalau keluarganya meninggal selalu ada 7 hari, sementara dirinya tidak meyakini adanya menjadi. Ya udah, silakan tetap berteman, nggak usah menganggap 7 hari itu atau orang sesat. Ya, harus disikapi barok, ya. Itu anti, ya. Nggak dianggap lagi sebagai saudara yang beriman, maka itu juga jadi semacam mirip pelanggaran
farraqu dinahum wa kanu syi'a. Selanjutnya Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthali wa man jaa'a bis sayyi'ati yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Maka keuntungan manusia yang betul-betul berada di dalam induk pemahaman Islam yang benar, maka amal-amalnya menjadi terapresiasi secara maksimal. Ya. Karena ya, amal itu butuh dasar yang benar. Ya. Istilah di ayat lain di Al-Baqarah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin. Apa yang disebut dengan muhsin? Dasar yang benar. Dasar keyakinan yang fulan sholat, tapi ada dasar keyakinan yang menyimpang. Tiap hari sholat subuh, tapi dalam dirinya ada keyakinan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan Nabi terakhir. Maka tidak disebut muhsin. Tiap hari sholat, Masya Allah, qiyamulailnya berlangsung, tilawahnya berlangsung. Tapi dalam dunia ada keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sesungguhnya juga Tuhan. Itu ada di atas bumi ini orang yang berkeyakinan seperti itu. Maka tidak lagi disebut muhsin. Ya. Jadi muhsin harus menjadi dasar amal, baik legalitasnya benar maupun niatnya benar. Niatnya benar itu betul-betul dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, orang-orang yang farraqu dinahum syi'a, amal-amalnya tidak lagi bersifat muhsin. Faman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Jadi dengan dasar muhsin tadi, legalitasnya benar, niat amal benar, maka berlaku dalam diri manusia itu ya, setiap amal yang dilakukan balasannya 10 kali lipat. Jadi tujuannya jangan menjadi minal ladzina farraqu dinahum syi'a, ya, supaya amal-amalmu itu efektif. Ya. Satu amal langsung menghasilkan seperti 10 amal. Ya. Dalam sholatnya, dalam tilawahnya, semuanya berlaku asyru amthali. Ya. Kan dalam sunnah, ya, dalam hadis-hadis, ya, masih ada penjelasan lain, ya. Ketika amal itu betul-betul sesuai kriterianya, yaitu dilaksanakan dengan muhsin. Misalnya apa? Amal soleh itu pahalanya itu sudah ada sejak niat. Jam 9, jam 10 tidur, niatnya jam 3 saya bangun. Niatnya saja itu sudah
ya. Sudah ada pahalanya, ya. Niat semoga sebelum saya meninggal saya sudah hafal 30 juz, ya. Walaupun nggak hafal, udah dapat niat. Beda dengan orang yang orang seperti saya mana bisa hafal, belum apa-apa udah divonis sendiri. Niat aja, ya. Apapun kata realita hidupnya nggak mungkin, tapi doanya tetap optimis. Ya Allah, takdirkan saya bisa hafal Quran sebelum diriku engkau panggil ya Allah. Ini menjadi niat. Ini semua akan berlaku kalau tidak termasuk farraqu dinahum wa kanu syi'a. Apalagi bahwa amal soleh itu, ya, bisa menjadi sebuah investasi, ya. Investasi, ya. Artinya adanya pahala yang tidak terputus, ya. Jadi ya sebutlah ini kajian ilmu, kajian keimanan, ya. Ada panitia yang share-nya misalnya di YouTube misalnya. Maka penceramahnya akan terus, ya, di apa, ketika didengar orang lain dapat lagi, orang lain dapat lagi, terus aja gitu. Ada terus. Yang ngupload juga begitu, ya. Yang ngerekam juga begitu, semua ada. Ya. Jadi alangkah mudahnya pahala-pahala Allah itu diberikan kepada orang-orang beriman ketika dasar beragamanya benar, tidak mengalami farraqu dinahum wa kanu syi'a alias penyimpangan, ya. Tidak mengalami penyimpangan akidah, tidak mengalami penyimpangan ijma'ul ummah, ya. Sehingga dalam dunia apa, ya, dunia pemikiran seperti ini pentingnya mempelajari kehidupan para sahabat, sehingga sering menjadi ukuran, ya. Dulu para sahabat pernah nggak melakukan? Oh nggak pernah, ya udah jangan, ya. Karena para sahabat adalah murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu cara untuk menjaga agar tidak menyempal, nyambung terus, ya. Nyambung terus. Sehingga semakin banyak kehidupan sahabat yang pernah dipelajari, semakin kuat, ya. Apa yang dilakukan, ini juga dilakukan oleh sahabat fulan. Dia melakukan ini, ya sahabat fulan yang melakukan. Baik yang sifatnya perlakuan atau peninggalan, ditinggalkan misalnya. Ya, sahabat ini memang puasa sunnahnya rajin, tapi sahabat ini tidak rajin misalnya. Tapi tidak rajinnya itu bukan berarti menyengaja, ya. Tidak rajinnya itu tercover oleh amal soleh yang lain. Misalnya ada riwayat mengatakan Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang sedikit puasa. Memang sedikit puasa, tapi banyak tilawah. Khalid bin Walid sedikit tilawah, tapi banyak sekali perang. Sampai detail-detail begitu, kehidupan para sahabat itu menjadi acuan. Sehingga terjaga dari innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya, Rasulullah mengatakan siapa yang mewakafkan mushaf, siapa yang membangun sumber mata air,
siapa yang bangun masjid, macam-macam ya amal-amal, maka itu menjadi pahala-pahala yang sifatnya investasi, yang enggak terputus, ya, mengajar, berdakwah, dan seterusnya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati, dan rahmat Allah yang lain, ketika orang beriman itu melakukan kesalahan, fala yujza illa mithlaha, ya, maka dibalas hanya sekali saja, tidak ada pelipat gandaan. Walaupun penjelasannya di hadis, ketika sudah niat jelek dibatalkan jadi pahala. Ketika berbuat jelek sembunyi-sembunyi, maka insya Allah berlaku mithlah. Tapi ketika berbuat jahat diumumkan, diupload, ngajak orang, maka dia mendapat dosa setiap orang yang meniru. Wahum la yudlamun, dan dia tidak akan dirugikan, ya, oleh amal-amalnya. Kalau yang baik dibalas selengkap-lengkapnya, kalau jelek dibalas sesuai dengan yang dilakukan, tidak dilipat gandakan. Demikian jamaah rahmatullah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, jazakumullah Bunda atas ya. Ibu-ibu, alhamdulillah kita insyaallah luar kita peroleh kajian ilmu pada pagi hari ini, Ibu-ibu. Masya Allah tadi Gurunda membuka di sesi awal dengan hadis tentang asyghal ya, untuk menyibukkan diri dalam amal. Lalu menutup kajiannya dengan balasan-balasan untuk orang yang memperbanyak amal. Terbiasa Ustadz kajiannya ya, Masya Allah. Jadi sangat awal pembuka dan penutupnya sangat terkait sekali dari hadis dengan ayat yang terakhir itu. Masya Allah luar biasa. Masih ada kesempatan untuk tanya jawab Ustadz? Ya, silakan. Ya, ibu-ibu dipersilakan untuk yang jika ada yang ingin ditanyakan kepada Gurunda bisa langsung saja atau juga via chat. Ya, sementara belum ada, saya ingin tanyakan ini Ustadz terkait dengan tadi eh, apa kaitannya dengan manja bisayati falau asyram taluha, terus dengan ayat yang sebelumnya bahwa orang-orang yang berkelompok-kelompok atau mungkin menzohirkan amal-amal keburukannya, eh, kan kalau yang awal ya yang memang mereka malah membuat grup-grup atau kelompok-kelompok untuk mengkoordinir, mengkomunikasikan, mensiarkan keburukannya. Apakah ini juga termasuk untuk golongan yang jadi sayati fala zailamitlah atau bahkan bisa jadi berbeda? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya, jadi aslinya termasuk manja abis sayyiati wala jza illa mithlaha, ya. Tapi ketika menjadi farraqu dinahum, ketika kejelekan itu, ya, kemudian menyempalnya itu dikoordinir, ya, jadi kemudian jadi apa namanya, jadi berkelompok, jadi komunitas, ya, maka mislahannya menjadi lebih besar, ya. Ya. Dalam arti, ya, kejahatan yang seharusnya tidak populer, ya, kemudian karena Syiah jadi populer, ya. Nah, jadi tetap besar, jadi membesarnya bukan karena penyimpangannya itu sendiri, tapi upaya-upaya yang dilakukan, ya, sehingga memiliki dampak yang jahat buat umat manusia,
disitulah istilahnya dosa-dosa yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya dosanya ringan ya, tapi karena dia ngajak-ngajak tambah banyak. Karena dia berkomunitas, maka komunitas itu juga akan menimbulkan kesimpulan ya. Oh ternyata yang kelihatannya nggak baik ini sebenarnya baik. Buktinya ini ada pendukung-pendukungnya, ada. Nah kondisi-kondisi seperti itulah yang kemudian berdampak kepada ya, apa yang disebut dengan mansanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Jadi tadinya orang nggak suka gitu, biasa-biasa aja, tapi oh ternyata ada organisasinya, karena ada organisasinya jadi suka. Karena organisasinya jadi orang punya pertimbangan begini, jangan-jangan dia yang benar ya, atau jangan-jangan dia juga benar misalnya. Ya. Tadinya orang nggak tertarik, jadi tertarik. Nah, itu juga menimbulkan dosa-dosa tambahan. Seperti ayat yang mengatakan min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ya. Siapa yang membunuh satu jiwa maka seperti ya membunuh semua manusia. Kenapa? Karena perlakuannya ya, ditiru oleh orang lain. Karena ketika Syiah, ketika berkumpul itu akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang lain. Ya. Apa yang disebut dengan kekuatan opini. Bagaimana sesuatu yang jahat karena dikuatkan oleh opini ini didukung oleh ribuan jutaan orang. Jadi yang jelek jadi baik. Jadi terasa baik. Itu udah dosa. Jadi ketika Syiah menimbulkan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan dana. Sebuah penyimpalan ya, memiliki dana yang unlimited. Ya, triliunan. Dan itu ciri khas gerakan-gerakan kebatilan semua begitu. Ya. Sehingga ya, katakan kader-kader seniornya ya, itu dapat gaji dari situ. Semakin eksis dalam kebatilan. Jadi ada kebatilan, ada dosa yang terjadi karena membungkus sebuah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Sebetulnya dalam dirinya itu ada akidah Syiah, ya. Tapi dia berpenampilan seakan-akan benar di dalam menjelaskan Al-Quran, dalam menjelaskan tema-tema yang istilahnya musallam yang dipahami oleh semua orang harus sama. Ya. Sehingga orang menganggap siapa bilang dia itu menyimpang, bagus nih. Dia sangat bagus penjelasan tentang ayat ini, tentang ibadah ini. Padahal dalam dirinya terkandung ya, penyimpangan yang tidak diketahui oleh orang banyak, sehingga orang tertarik sama dia. Ya. Lama-kelamaan tidak saja tertarik kepada yang sudah musallam, yang sudah disepakati bersama, akhirnya juga bisa tertarik dalam hal yang terjadi perbedaan antara dirinya dengan umat. Itu semua akan berdampak kepada dosa yang lebih besar. Jadi di satu sisi memang fala yujza illa mithlaha ya. Kejahatan itu hanya dibalas sesuai dengan amalnya. Kayaknya ringan ya, enak ya, baik banget Allah. Iya, tapi di balik itu
sayyi'ah itu punya kesesuaian dengan hawa nafsu. Ya. Segala yang nggak sesuai itu hawa nafsu itu enak. Akibatnya apa? Akibatnya walaupun jelek, walaupun dosanya cuma satu, ada keinginan mengulang lebih cepat lagi. Ya. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai berulang-ulang. Ya. Manusia lupa untuk segera bertobat, segera menghentikan. Ya. Jadi hati-hati juga di balik memang baik banget Allah ya kalau jahat sama sekali. Tapi hati-hati terjerumus kepada pengulangan-pengulangan karena enak dilaksanakan. Ya, beda dengan tilawah, sholat malam, perlu effort ya, perlu tenaga untuk melaksanakannya. Ya. Bahkan tidak mustahil manusia ya baru melaksanakan saja bawaannya kepingin segera selesai misalnya. Ya, karena memang yang baik itu pasti ya, banyak tantangannya dari hawa nafsunya ataupun dari setan. Baik Allah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi intinya justru malah khawatir ya Ustaz ya dengan ungkapan falyuzza ila mislaha itu. Karena dorongan-dorongan untuk mengulang kemaksiatan lebih besar. Ya, Ibu-ibu, silakan masih ada yang ya, ada Ibu Alia Febriana. Silakan Bu Alia, bisa langsung saja disampaikan pada Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustazah Mumun. Ustadz izin bertanya tentang aliran atau apa penyempalan tadi ya Ustadz ya. Saya jadi teringat dengan kejadian-kejadian di masa lalu yang sangat apa istilahnya sangat berbahaya gitu ya. Yaitu kaum Khawarij dan Mu'tazilah ya Ustadz. Cuman pengetahuan saya terbatas sekali gitu tentang kedua apa sempalan atau komunitas ini Ustaz. Cuman kalau nggak salah pernah belajar juga di kajian-kajian siroh gitu ya, bagaimana aliran tersebut bisa diadopsi oleh suatu negara gitu ya. Jadi malah raja atau khalifah tersebut mempromosikan ajaran tersebut yang pada hakikatnya sebetulnya tidak sesuai ya dengan syariat Islam pada yang murni gitu. Mungkin Ustadz bisa sedikit menjelaskan gitu Ustadz, karena sekarang juga banyak apa ya istilahnya aliran-aliran atau apa ya disebutnya haroka atau apa ya Ustadz ya yang khawatirnya gitu, apakah bisa menjurus ke arah sana gitu. Itu mungkin Ustadz, jazakallah khair. Ya, yang penting ya, tidak ada unsur farraqu dinahum wa kanu syi'a. Insya Allah aman. Ya. Jadi kalaupun terjadi sebuah kekurangan yang sifatnya personal, bukan yang sifatnya jamiah. Jadi seperti Khawarij itu kan semuanya baik, baik. Menjadi nggak baiknya ketika mengandung unsur farraqu dinahum bukan syiah. Gimana maksudnya? Di balik kebaikannya, dia memaksa semua orang harus kayak saya ini ya, kayak kelompok saya. Kalau nggak kelompok seperti kelompok saya kafir. Nah, ini pengertian seperti inilah yang menjadi farraqu dinahum bukan syiah. Padahal sholatnya, masya Allah, ya. Tilawah Qurannya, masya Allah. Qiyamul lailnya, masya Allah. Puasa sunnahnya, masya Allah. Tapi kalau ada orang nggak seperti dia, wah berarti kamu itu fasik, ya. Berarti kamu belum beriman sungguh. Dan itu Syiah kemudian mengelompok sampai tidak saja terkuatkan secara dana, tapi juga secara militer. Jadi kalau kamu nggak seperti kami perangi. Maka Ali bin Abi Thalib pun, kalau kamu mengajak perang, ya udah kita perang aja. Begitu. Hanya ditumpas sampai habis. Jadi silahkan mau harokah ini harokah itu. Yang penting jangan menjadi ya, pemvonis orang lain. Tidaklah kita
bertoleransi ya. Ya mungkin kelebihanmu di sana, tapi kekurangannya di sini. Kalau kami punya kelebihan di sini, kekurangannya di sini. Ayo, ya. Dua harokah ini seharusnya saling tolong menolong dong, ya. Bukan saling nyerang terus, ya. Atau bawaan nyerang terus. Sementara yang baik ya, tidak melayani penyerangan. Ya. Mu'tazilah juga begitu, kan salah satu pemahamannya misalnya orang yang berbuat jahat itu masuk kategori fasik, ya. Bahkan bisa kafir karena iman itu harus identik dengan amal soleh, nggak boleh. Tapi kemudian ini diadopsi oleh kekuatan politik negara. Siapa nggak seperti ini diperangi, siapa nggak seperti ini dipenjara. Nah, ini menjadi Syiah. Ya. Ya itulah ya. Pentingnya ayat-ayat seperti ini agar kita ya bisa menghargai orang lain selama dalam usul dinnya punya titik-titik kesamaan. Ya. Usul dinnya. Adapun mungkin furuknya, cabang-cabangnya bisa berbeda. Maka perbedaan ini tidak perlu sampai membuat ya, masing-masing atau salah satunya menganggap, oh kamu sesat, kami aja yang benar. Nah, kalau bisa itu bisa masuk farraqu dinahum bukan syiah. Allahu a'lam. Ya, masih bisa Ustaz? Iya, bisa. Ya, Ibu kalau masih ada, silakan yang masih ingin bertanya. Ya, sepertinya tidak ada Ustaz. Mungkin sudah cukup dari penjelasan-penjelasan Ustaz. Berikutnya kami mohon untuk Ustaz menutup dengan doa. Yang sebelumnya juga mohon doa kesembuhan untuk Ibu Naning yang sakit Ustaz ya beberapa pekan ini. Oh Sehingga iya, Allah bisa, iya. bilang. Semoga semua jamaah di Zoom ini sampai Amin. sini yang sedang sehat, sedang mendapat Amin. ujian, segala Allah angkat ujiannya, Amin. disembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh.